Oke, kali ini kita mau ini ya, bahas materi terakhir, dari paket Microsoft Office, yaitu Microsoft Office PowerPoint dan internet ya. Kali ini kita mau coba bahas, PowerPoint. Jadi pertama kalian bisa buka programnya PowerPoint, habis itu pilih blank presentation. Jadi tampilan awalnya seperti ini ya. Untuk fitur-fiturnya hampir sama ya kayak di Microsoft Word, ada bold, ada italic, ada underline, ini ada jenis font, ada ukuran font, ada letak kiri, letak tengah, letak kanan, letak kanan kiri. Hampir semuanya sama, ada shape, insert, di sini hampir sama ya, kecuali di sini nanti kalian bisa masukkan video ya, video sama audio sama screen recording. Sisanya ada di desain sama transisi sama animasi. Jadi nanti bedanya di mana nanti kita jelasin lebih ini ya, lebih detail. Oke, jadi ini tampilan awal, tampilan slide pertama. Kalian bisa misalkan ini ketik sejarah komputer. Nah, oke. Di sini kalian bisa ketik oleh Glow komputer. Nah, oke, ini tampilan awalnya seperti ini. Kalian bisa isi, kalian bisa geser-geser, ataupun kalian bisa hapus dengan cara klik kanan di ini, di cut ya, pilih cut, klik kanan di cut, nanti hilang. Kalian balikin sini aja ya. Oke, ini tampilan awal. Nanti kalau untuk menambahkan slide, kalian tinggal klik kanan di sebelah kiri sini, tinggal klik new slide. Di sini misalkan latar belakang. Oke, latar belakang misalkan kenapa komputer diciptakan. Lantas yang kedua, kenapa manusia dalam bekerja membutuhkan perangkat komputer. Misalkan ini contoh slide 2. Nah, slide ketiga, misalkan tujuan. Nah, di sini misalkan alasan, tujuannya misalkan komputer untuk mempermudah proses bekerja. Lantas komputer dapat digunakan sebagai alat otomasi. Oke, jadi kita mau bikin 3 slide ya. Ini kalian bisa, di sini kalian bisa kasih efek warna, warna font. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa kasih efek warna, font, sama ya seperti ada di Microsoft Word. Lantas kalian juga bisa masukkan gambar di sini. Masukkan gambar, misalkan ini kita pakai yang standar dulu ya, fitur yang standar dulu. Di insert, kita mau pakai langsung desain. Ini yang desain standar ya, yang ada di Microsoft PowerPoint. Misalkan kalian pilih ini, maka otomatis temanya akan berubah seperti ini. Kalau kalian mau kepingin setiap slide itu beda tema, tinggal diklik kanan di sini, tinggal apply to selected slide. Kalau apply to all slide semua, kalau selected slide itu ini ya, per slide-nya untuk ininya, desainnya. Lantas transisi, transisi adalah perpindahan antara slide satu ke slide berikutnya. Misalkan kalian mau pakai ini ya, origami misalkan. Nah, seperti ini. Maka pada saat kalian bisa pilih di sini, bisa tambahkan sound dengan kamera, terus bisa di-apply to all. Jadi kalau misalkan di slideshow, nanti otomatis misalkan ini ya, nah seperti ini ya, diklik, nah, seperti ini. Oke, lantas ini transisi ya. Sekarang animasi, animasi itu kalian bisa taruh di per ini ya, per teks ini. Misalkan saya mau kasih float in, nah misalkan fly in atau float in ini. Nah, yang ini saya mau kasih animasi ini ya, appear. Nah, misalkan ini saya mau kasih animasi, di sini banyak ya, tinggal dipilih aja. Misalkan color pulse, yang ini saya mau kasih animasi fly in. Nah, seperti ini. Misalkan ini saya mau kasih animasi ini ya, zoom. Yang ini saya mau kasih animasi faded. Nah, seperti ini.
Jadi animasi per ini ya, per itemnya bisa. Ini kalau dicek di slideshow, jadi seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini ya animasinya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Lantas, kalau misalkan ini dari tampilan slideshow. Lantas, misalkan kalian mau bikin background di sini, mau bikin background sendiri, kalian bisa cari ini ya. Kalian bisa cari background di Google ya, background. Misalkan kalian mau cari gambar background sendiri, saya misalkan ambil contoh yang ini satu ya, misalkan mau ambil contoh yang ini misalkan. Nah, ini save page. Nah, ini ya, saya ambil contoh, saya taruh desktop. Misalkan kalian mau ganti backgroundnya, caranya klik kanan format background, insert ya, pilih from file, cari desktop ya, misalkan klik di sini ya untuk backgroundnya. Nah, bisa cari background sendiri. Kalau pecah, kalian bisa cari background yang ini, yang lain. Bisa apply to all ya. Kalau misalkan apply to all kayak gini semuanya nanti. Nah, seperti ini. Misalkan mau pakai background sendiri. Lantas misalkan kalian mau naruh gambar animasi, caranya kalian tinggal ketik aja di sini animated titik gif. Nah, taruh misalkan ini kalian bisa cari ya di sini, misalkan ini gambar robot ini yang ada gifnya, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, gifnya terus yang ada gifnya masih lama ya ini. Nah, ini sudah ya keluar ya, klik kanan save image as ya. Baru save image as, taruh desktop, di save. Kalian bisa taruh di sini, misalkan di depan sini. Misalkan insert picture, this device, taruh gambarnya, misalkan seperti ini, taruh sini, maka dia akan gerak-gerak sendiri. Nah, jadi misalkan untuk slideshow, ini tinggal pilih, maka dia akan gerak-gerak sendiri. Nah, seperti ini ya. Di PowerPoint juga kalian bisa nambahkan ini ya, ini seperti tabel grafik ini ya, smart art dan seterusnya. Ini 3D model, ada picture, ada stock image, insert video, ada insert an icon. Tinggal diklik aja di sini. Oke. Jadi fitur-fiturnya banyak ya di PowerPoint. Yang sering dipakai seperti itu tadi. Lantas kalian kalau misalkan mau nyetak, caranya misalkan untuk buat presentasi di kantor atau di kampus, kalian tinggal file print ini, klik file print di sini. Kalian tinggal pilih di sini, kalau ini full page slide, kalian bisa pilih 3 slide. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Ya. Tampilannya seperti ini. Ini grayscale kebetulan buat color ya. Nah, ini di color seperti ini ya. Oke, jadi ada PowerPoint-nya, di sini ada teksnya. Kalian bisa cetaknya bentuknya ini, pakai yang 3 slide. Nah, ya. Oke. Tadi materi seputar PowerPoint. Nanti ada tugas yang kalian harus bikin ya, bikin slide. Nanti banyak kita kirim. Kalian bisa kreasikan sendiri ya untuk ininya ya, desainnya, animasi, backgroundnya, bikin semenarik mungkin ya. Oke. Jadi materi PowerPoint. Sekarang kita akan materi internet ya. Untuk di internet, kita mau bahas tentang ngirim lampiran di email ya. Misalkan kalian kerja di kantor, bos kalian nyuruh untuk ngirim ini ya, lampiran ya, atau lampiran pekerjaan. Jadi kalian tinggal login aja di halaman email. Di sini ada keterangan tulis, ada kotak masuk, ada terkirim, draft, ada bintang, tertunda, kan penting dan lain sampah, spam dan seterusnya. Jadi kalau sebelum ngirim kalian tinggal klik tulis ya, tulis misalkan kepadanya siapa, misalkan berinfo misalkan @gmail.com. Nah, misalkan seperti ini ya, atau misalkan gini. Misalkan nah gini. .com misalkan. Nah, lantas yang ini subjeknya modul pelatihan.
pelatihan. Yang di sini ketik lampiran modul pelatihan. Nah, seperti ini, modul pelatihan. Lantas kalian kalau mengirim lampiran, jadi email unsurnya harus ada ini ya, tujuan ya kepadanya, ada subjeknya, ada isi. Jadi ada isi, lantas kalian bisa pilih yang ini ya, lampirkan file. Di lampirkan file kalian bisa pilih, misalkan lampiran filenya, misalkan yang file kemarin. Nah, ini misalkan modul 8 Excel misalkan, atau modul 9 Excel di open. Nah, misalkan kayak gini, maka dia akan terupload seperti ini. Nah, kalian tinggal kirim send, jadi ngirimnya seperti itu ya. Tinggal diupload ini yang gambar ini attachment ini ya, lampirkan file ini ya. Diklik, kalian tinggal arahkan ke filenya mana, tinggal open, nanti otomatis ke upload, tinggal dikirim seperti ini. Nah, nanti tinggal dicek di send item ya, terkirim ya, atau terkirim. Nah, di sini sudah masuk ya. Ini cara mengirim email. Lantas tips browsing di sini, misalkan kalian mau cari cari referensi untuk bikin lamaran pekerjaan. Biar cepat kalian tinggal ketik aja lamaran pekerjaan titik DOC. Nah, nanti akan ada ekstensi seperti ini ya, DOC, 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 dan seterusnya. Misalkan saya klik yang atas, maka akan muncul langsung seperti ini, bentuk format dokumen, tinggal klik aja. Nah, tinggal diklik aja, maka akan muncul file lamaran pekerjaan. Tinggal enable editing ini diklik. Kalian bisa ngedit aja, misalkan Kediri diganti mana tempat kalian tinggal. Di sini yang terhormat. Nah, ini contoh salah satu lamaran pekerjaan. Di sini banyak, kalian misalkan yang ini, dicontoh klik. Nah, ini muncul file Word-nya, tinggal diklik aja, maka akan muncul, nah ini enable editing, contoh surat lamaran pekerjaan bahasa Indonesia. Lamaran bahasa Indonesia. Nah, ini. Jadi sudah jadi, kalian tinggal edit-edit isinya. Oke? Misalkan ini lamaran pekerjaan. Terus misalkan kalian mau nyari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Nah, titik DOC. Nah, gini. Misalkan ini ada DOC, DOC, DOC. Tinggal diklik aja. Maka akan muncul daftar riwayat hidup. Nah, seperti ini. Enable editing, jangan lupa diklik. Kalian tinggal isi aja, tinggal modif sesuai kebutuhan kalian. Modelnya macam-macam, tinggal sesuai kebutuhan aja ya, disesuaikan aja. Kalau bahasa Inggris, ketik aja yang bahasa Inggris ya. Cari yang format bahasa Inggris kalau memang cari yang bahasa Inggris. Nah, ini model-model CV. Ini yang format dokumen. Sekarang Excel gimana? Misalnya kalau Excel laporan keuangan titik XLS. Kalau Excel itu XLS ya, misalkan ini XLS. Maka tinggal diklik aja, nanti akan format bentuk akan muncul format laporan keuangan contoh. Nah, seperti ini. Jangan lupa di enable editing. Nah, ini contoh laporan keuangan sederhana. Nah, ini ya, kalian sudah dapat referensinya. Ini kalau Excel, nah, misalkan ini ada juga BRI. Nah, ini misalkan bisa lihat, nah ini seperti ini contoh laporan keuangan BRI. Nah, ini contoh sheet 2, sheet 3, sheet 4. Jangan lupa di enable editing kalau mau ngedit. Nah, ini ya. Jadi seperti ini kalau untuk nyari referensi yang berupa format Excel. Kalau misalkan PowerPoint gimana? Tinggal saja misalkan siklus hidup tumbuhan titik PPT, misalkan PowerPoint. Nah, cari yang PPT ini. Nah, ini nanti akan muncul format ini PowerPoint-nya. Maka akan muncul seperti ini. Nah, enable editing. Nah, maka akan langsung muncul file PowerPoint. Kalian tinggal ganti desainnya, transisinya, animasinya gitu ya. Misalkan ini tak ganti, nah, seperti ini. Atau ini misalkan. Nah, maka temanya akan berubah. Nah, seperti ini. Kalian tinggal desainnya kalian rubah, terus transisi, animasi, tambahkan animasi. Udah selesai tugas kalian. Oke. Lantas kalau misalkan kalian mau nyari ini yang PowerPoint PPT ya, kalau PDF ya PDF, misalnya sejarah komputer titik PDF. Oke, nah ini PDF, jadi maka akan muncul file PDF ya. Gimana kalau sekarang kita mau, misalkan dari file PDF ini kita save ya, kita save page as,
kita taruh desktop sendiri. Ceritanya kalian mau ini ya, nyimpan file ini, kalian mau edit. Caranya kalian tinggal buka Microsoft Word. Jadi tinggal kalian buka Microsoft Word dulu seperti ini. Nah, seperti ini kalian tinggal file, open ya, open diarahkan di browse, tinggal di desktop. Habis itu pilih yang tadi yang file PDF-nya ini di open. Maka akan muncul, tinggal di don't show this message again. Di OK, maka akan muncul file ini PDF tadi. Kalian misalkan mau edit, tinggal di enable editing. Nah, ini ditunggu. Nah, kalian sudah bisa edit. Misalkan ini kalian mau hapus, tinggal di del, selesai. Kalian bisa tambahkan contoh. Nah, jadi sudah jadi file yang bisa diedit dari PDF. Kalau mau nyimpan ini dalam bentuk PDF lagi, tinggal file, save as, di browse misalkan. Di sini save as type-nya Word document, kalian bisa rubah ke PDF. Oke. PDF, nanti tinggal di save, maka jadi akan file PDF. Oke. Lantas kalian mau coba ini print screen ya, kalian bisa misalkan ketik print screen di keyboard ya, on screen keyboard. Coba on screen keyboardnya, kita coba ada nggak ini ya, on screen keyboard. Nah ini ya, on screen keyboard. Di sini cari misalkan print screen ini, kalian bisa klik print screen. Kalian bisa tinggal misalkan buka Microsoft Word, kalian blank dokumen, ini misalkan minimize, tinggal di kontrol, klik kanan Ctrl V atau paste, atau pilih yang paste ini. Maka akan muncul seperti ini ya, tampilan layarnya ya. Oke, sekarang kita mau ajari basic editing. Misalkan kalian mau ngedit background foto ya, atau crop foto. Jadi misalkan pas foto warna, misalkan tinggal klik gambar. Kalau misalkan cari satu foto, misalkan yang kira-kira misalkan ini ya, saya mau ambil contoh satu foto yang agak besaran. Misalkan ini, klik kanan, save image as ya. Ini web page, kalian cari yang ini ya, coba kita cari yang ini. Kita coba cari yang foto warna ya, ini ya. Tinggal klik kanan. Sorry, kita save as saja ya di sini, dari ini download gambar. Coba kita close. Nah, ini ya, sudah ya, ke download ya. Jadi misalkan ini. Jadi foto ini kita mau lihat ukurannya berapa, tinggal klik kanan aja ya di properties, nanti akan ketahuan ukuran size-nya foto ini, 224 kilobyte. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau kurangi ukurannya, tinggal klik kanan ya, klik kanan edit ya, tinggal open with ACDC Photo Manager, tinggal di Photo Manager. Saya kan mau crop ya, crop salah satu. Misalkan kalian mau crop salah satunya ya, kita ambil satu foto aja, misalkan yang ini ya. Kita buka, pilih yang ini. Di sini kalian bisa edit ya, sedikit edit. Misalkan mau diterangin, kalian bisa tambahkan ini flashlight. Nah, ini kalian misalkan terangin pakai ini ya, flashlight. Kontrasnya kurang, kalian bisa tambahin kontrasnya gini. Habis itu apply, dan misalkan noise-nya banyak, kalian bisa ini ya, noise-nya kalian bisa kurangi. Di sini tinggal cari di sini, nyari ini ya, noise reduction di sini, remove noise. Nah, di sini tinggal remove noise. Di sini tinggal despicable ya. Tinggal despicable, pilih despicable untuk membuat ini ya, biar lebih misalkan lebih halus. Nah, jadi misalkan fotonya kasar, tinggal di ini ya, di despicable. Oke. Jadi misalkan itu tadi untuk ininya, kalau mau crop tinggal pilih ini. Tinggal misalkan mau nge-crop, tinggal pilih yang ini ya, crop, ini crop. Tinggal crop, misalkan ini kita ambil yang ini misalkan. Taruh aja ini misalkan, klik 2 kali di fotonya, maka akan jadi satu foto. Tinggal di file, save as, misalkan foto, kasih nama foto. Taruh di desktop misalkan. Nah, desktop di save.
Oke. Hmm, foto coba ya, kita mau kirim foto. Nah, save. Oke, kita akan coba cek ya di desktop. Di desktop foto ya, tadi mana ya? Ini ya. Klik kanan, ini coba kita cut ya, kita pindah aja di luar ya. Ini kita pindah di luar. Nah, ini ya fotonya tadi. Klik kanan, tinggal di properties. Nah, ini ya ukurannya, size-nya. Ceritanya kita mau ganti background dulu. Caranya tinggal remove BG, ketik aja remove BG. Nah, ini remove background ya. Saya tinggal unggah gambar, habis itu unggah gambar ya. Pilih yang ini, maka akan ini ya, terhapus background-nya. Nah, kalian bisa ganti background-nya, misalkan kalian butuh warna background warna, misalkan warna merah, nah, jadi merah. Misalkan background foto, misalkan di sini ada banyak ini, nah, kayak gini, animasi dan segala macamnya. Nah, misalkan kita pakai warna, milihnya mau warna merah yang ini, bisa tinggal unduh. Ini yang gratis. Nah, otomatis akan jadi warna merah background-nya. Oke. Jadi misalkan ini in case kalian butuh untuk lamar pekerjaan ya, terus fotonya ternyata sudah jadi kalian tinggal seperti itu, oke. Lantas kalau misalkan mau ngirim dokumen, misalkan ini, kalian ngirim dokumen, bentuknya dokumen, kalian butuh file kompresan, harus dikompres, tinggal klik kanan, tinggal add to rar atau zip, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, filenya file kompresan atau file yang sudah terkompres, ininya, ukurannya semakin kecil, oke. Jadi itu tadi seputar ini ya, seputar materi PowerPoint sama internet dan basic editing. Oke, mudah-mudahan di materi ini bermanfaat. Kalau ada mau yang ditanyakan tinggal konsultasi via online. Oke, sampai jumpa.